Saya akan bicara tentang jalan kemenangan Tuhan, saudara, God's Victory Path. Ya, kita akan belajar bersama-sama, saudara, bagaimana kita memasuki kehidupan kita dari satu kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Berarti artinya, saudara, kalau lebih daripada pemenang, berarti kita akan menghadapi banyak pertandingan di dalam kehidupan. Hidup kita itu pertandingan, saudara. Ya, makanya saudara kita harus bagaimana caranya kita bisa menang, saudara, kita akan belajar bersama-sama. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang nggak punya masalah. Saya pengen tahu, ada yang nggak punya masalah? Coba lambaikan tangan, saya pengen tahu. Yang punya masalah angkat tangan. Ya, hampir semua punya masalah ya. Ya, saya juga punya masalah, saudara. Dan bagaimana, saudara, cara kita menang dengan cara Tuhan, saudara. Ya, kita akan belajar dari kisah Gideon. Ya, kita akan lihat satu persatu, mungkin Bapak Ibu seringkali sudah mendengar ini, oh ngerti ending ceritanya, oh ya begitu. Tapi coba kita lihat satu persatu secara kronologis. Walaupun tidak detail, saudara, kalau saudara ingin tahu jelas nanti, saudara bisa baca kembali. Ini kisah menarik sekali. Ya, kalau saudara baca detail, mungkin akan semakin lebih banyak lagi yang akan saudara dapat. Nah, kita akan lihat bersama-sama, saudara. Ya, kalau saya katakan secara eksposisi juga nggak terlalu sampai detail eksposisi, bisa satu perikop dan semuanya. Tetapi paling tidak kita akan ambil satu kisah. Ya, satu kisah Gideon ini. Bagaimana Gideon itu bisa menang. Ya, dengan cara Tuhan. Ya, bahkan kita akan lihat satu persatu. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Nah, saudara, di sini diceritakan sebuah kisah bagaimana bangsa Israel dipenuhi oleh ketakutan, saudara. Ya, ketakutan. Permasalahan selama 7 tahun, saudara. Ya, ini dijajah, saudara, diserang oleh yang namanya orang Midian, saudara. 7 tahun, masa sukar. Mereka mengalami masa sukar yang begitu luar biasa. Karena apa, saudara? Karena kejahatan yang dilakukan. Kejahatan apa, saudara? Yang mungkin saudara bisa periksa, bangsa Israel itu selalu, saudara, melakukan meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, saudara, melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Selalu berulang terus berputar seperti itu. Dan mereka bertobat sebentar, lalu satu hari saudara Tuhan pulihkan. Lalu begitu pemimpin yang ditunjuk Tuhan dengan takut akan Tuhan, mereka berjalan di dalam jalan Tuhan. Begitu pemimpin itu nggak ada, kembali lagi. Itu seperti langganan, saudara, saya katakan berbuat jahat. Sebuah lingkaran terus, dan Tuhan mendatangkan setiap mereka terjadi ada hukuman, permasalahan. Walaupun saudara, tidak semua permasalahan itu akibat dari kesalahan kadang-kadang. Ya, masalah itu bisa muncul kapanpun dalam kehidupan kita. Ya, masalah itu nggak pernah salah. Ya, respon kita terhadap masalah itu yang membuat kita benar atau salah. Ya, jadi saudara percayalah bahwa di tengah masalah itu muncullah pahlawan-pahlawan iman. Saudara baca di Alkitab. Di tengah masalah pahlawan-pahlawan iman bangkit. Di tengah masalah mujizat terjadi. Enggak ada mujizat tanpa masalah, saudara. Amin. Jadi kalau saudara minta mujizat besar, berarti saudara minta apa? Mau mujizat besar? Lambaikan tangan sekarang. Oh, sekarang enggak mau, saudara. Ya, mau mujizat besar, lambaikan tangan. Ya, berarti saudara sebentar lagi akan mengalami apa? Ya, masalah yang besar. Ya, saudara, selama mujizat masih ada, berarti masalah akan tetap ada. Oke ya. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara, memahami dulu yang pertama, poin pertama. Kalau kita mau menang, kita harus memahami tentang masa sukar, saudara, permasalahan, bagaimana cara kita melihat permasalahan di dalam kehidupan. Kesengsaraan, penderitaan, coba kita lihat. Ini bangsa Israel. Saudara, bagaimana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Kali ini bukan hanya Midian saja, ngajak teman-temannya, saudara, Amalek, orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza.
dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Saudara, diambil semua, dihancurkan semua, dirampas semuanya. Sehingga saudara, kalau kita melihat bersama-sama kondisi keadaan bangsa Israel itu seperti ini. Sehingga orang Israel menjadi apa saudara? Bukan hanya melarat. Sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Nah saudara, setelah melarat, saudara, setelah menderita, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bayangkan saudara, nunggu 7 tahun. 7 tahun menderita baru ingat Tuhan, saudara. Bayangkan kalau dari awal udah ingat Tuhan, mungkin Tuhan sudah lepaskan dari dulu. Tapi itulah saudara, manusia saudara. Manusia itu seringkali seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau enak lupa sama Tuhan. Ya, kalau susah baru ingat Tuhan saudara. Ya, kalau enak saudara udah lupa saudara, dengan alasan apapun saudara kita berkata, oh ya karena sibuk, lupa saudara melayani. Tapi begitu susah saudara mulai rajin datang ke gereja saudara. Saya yakin mungkin di sini nggak ada ya. Kalau di tempat kami ada saudara, orang-orang seperti itu. Pokoknya tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul gitu. Kadang-kadang anak-anak ngomong gini, ini kayaknya lagi banyak masalah dia. Dan begitu sharing di komunitas, ketahuan benar saudara, lagi banyak masalah. Kalau lagi masalah saudara getol, saudara cari Tuhan. Begitu dipulihkan, ngilang lagi saudara. Dengan alasan sibuk bekerjalah saudara, dengan alasan banyak pekerjaan lah, dengan alasan capek lah, semuanya saudara. Nunggu lagi nanti saudara. Begitu masanya tiba, ngalami kesulitan, baru datang lagi kepada Tuhan. Bayangkan saudara, harusnya kan kita tidak perlu seperti itu kan. Kalau saudara hari ini dipulihkan, harusnya semakin kita mencintai Tuhan, amin. Bukan malah meninggalkan Tuhan. Tapi ini bangsa Israel seperti itu saudara. Tapi saudara perhatikan, sudah berulang-ulang berbuat jahat. Tapi begitu dia berseru kepada Tuhan, hebat saudara Tuhan itu. Terus tolong, tidak pernah berhenti tidak menolong saudara. Bayangkan kalau Tuhan itu berkata kapok saya, waduh selesai sudah itu. Tapi Tuhan itu baik, terus dipulihkan. Dia mulai bangkitkan pemimpin lagi. Nah saudara, yang pertama saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, coba kita mulai melihat bersama-sama ya. Saya akan sedikit keluar saudara, ambil ayat yang lain, nanti saya akan kembali ke sini lagi. Melihat dari sisi bagaimana saudara masa sukar, kesengsaraan dan penderitaan itu saudara kadang-kadang Tuhan pakai untuk melakukan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Coba kita memandang ini dulu. Kalau kita nggak memandang ini, saudara, waduh, kita tidak akan bakalan menang. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan 4. Ya, ini Rasul Paulus berkata gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa saudara? Kesengsaraan kita loh. Jadi Paulus ngomong, kita tuh nggak bermegah dalam hanya kebaikan, kekayaan, kenikmatan. Tapi dia berkata begini saudara, kita akan malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa kita bermegah dalam kesengsaraan? Nah saudara mesti lihat sekarang. Ya, jadi orang Kristen itu nggak selalu gini, oh nggak ada penderitaan, nggak ada kesengsaraan. Siapa bilang? Ini Rasulullah, kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa apa saudara? Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah saudara perhatikan itu. Ya, berawal dari sebuah kesengsaraan atau penderitaan, maka muncul yang namanya ketekunan. Dari ketekunan saudara maka kita akan menjadi tahan uji. Dan tahan uji maka muncullah yang namanya pengharapan. Makanya kalau ada orang saudara punya pengharapan baru sebentar hilang, timbul tenggelam saudara. Karena mereka tidak melewati proses yang seperti itu. Proses yang panjang. Tetapi kalau pengharapan itu muncul dari proses yang panjang saudara. Penderitaan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Maka pengharapan itu akan kokoh dalam kehidupannya dia. Ini Rasul Paulus katakan. Loh kok bisa begitu? Nah coba saya akan terangkan dengan sebuah diagram agak panjang saudara. Tetapi kurang lebih seperti ini. Kenapa kok bisa muncul seperti itu saudara? Nah lihat ini. Berawal dari sebuah penderitaan. Nah saudara, selama manusia tinggal di dunia, maka pertempuran terbesar kita adalah dengan diri kita sendiri sebetulnya. Kingdom of God, musuh terbesarnya bukan kingdom of darkness. Kerajaan Allah itu musuh terbesarnya bukan kerajaan kegelapan.
Karena kerajaan kegelapan itu sudah dikalahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat saudara, bahwa iblis itu dilucuti, dijadikan tontonan umum saudara. Jelas dikalahkan semua. Kalau bahasa lain dikatakan dia seperti joker. Itu dulu kalau dua kerajaan perang saudara ya, perang begitu, mereka setelah satu kerajaan mengalahkan yang lain, saudara, rajanya nggak dibunuh dulu. Rajanya dilucuti. Setelah dilucuti dibawa pulang diiring. Saudara, diiringi sambil sorak-sorai, bahkan rajanya yang dulu penuh dengan kemegahan, dengan otoritas, dilucuti semuanya, ditelanjangi saudara. Dan mereka diarak, mereka ditertawakan, mereka semua berhak melempari apapun. Nah seperti itulah digambarkan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kerajaan kegelapan diruntuhkan, dilucuti. Jadi sebetulnya musuh terbesar kerajaan Allah bukan kerajaan kegelapan. Kingdom of God musuhnya bukan kingdom of darkness. Tetapi sebetulnya kingdom of God musuh terbesar sampai hari ini adalah kingdom of self. Diri kita sendiri. Pertempuran saudara, bagaimana Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Atau kita sendiri yang membangun kerajaan buat diri kita sendiri. Kedagingan itu menjadi musuh kita terbesar dalam kehidupan kita. Kita bertempur dengan hawa nafsu kita. Kita bertempur saudara dengan keinginan kita. Kita bertempur dengan keegoisan, kepentingan diri kita sendiri. Pertempuran terjadi saudara. Nah seringkali saudara penderitaan ini saudara yang akan membuat kita tahu bahwa kita sadar akan kelemahan kita. Ketika kita mulai mencoba bertempur dan kita gagal. Bertempur. Saya melihat saudara ada begitu banyak orang yang begitu sombong. Dan akhirnya harus bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Ketika mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang begitu hebat. Dia sadar saudara, bahwa ternyata saudara, dia penuh dengan kelemahan. Dan di situ saudara, dia mulai bisa mengalahkan kedagingannya dia. Dia mulai berjuang dan berakhir dengan sebuah kehancuran. Ketika dia sadar akan kelemahannya, maka dia mulai sadar dia butuh Tuhan. Orang yang kuat bukan orang yang gak punya kelemahan. Orang yang kuat adalah orang yang sadar bahwa dia lemah. Dan berani mengakui. Di tengah kelemahan kita, maka kuasa Tuhan akan sempurna dalam kehidupan kita. Nah dia mulai butuh Tuhan, saudara. Nah ketika dia butuh Tuhan, maka dia mulai belajar ketetapannya. Nah makanya saudara, orang itu kalau mau menyelidiki firman, dasarnya itu bukan karena disuruh. Bukan, karena dia butuh Tuhan. Karena dia tahu bahwa saya ingin mengenal dia lebih lagi. Dan ada sebuah kerinduan yang besar, saudara. Dia buka, dia cari, dia selidiki. Dia mulai belajar ketetapannya. Tetapi di luar dugaan saudara, ketika dia belajar ketetapan Tuhan, dia mulai mengenal firman-Nya, dia mulai mengenal pribadi Tuhan, makanya dia bisa melihat kebaikannya. Oh ternyata begini ya, di balik kisah Ayub ada terjadi sesuatu seperti ini, di balik kisah Daud yang seperti ini, bisa terjadi seperti ini. Di balik Abraham ini seperti ini. Dia mulai lihat semuanya saudara, melihat kebaikan Tuhan. Dan begitu dia melihat kebaikan Tuhan, saudara, dia mulai mencintai proses. Nah di sini saudara, ketekunan mulai muncul dalam hidupnya. Dia mulai tekun belajar ketetapannya. Dia mulai melihat Tuhan itu baik. Dia mulai tekun terus mencari Tuhan. Bahkan dia tekun menjalani setiap proses dalam kehidupannya dia. Dia saudara mulai tekun. Nah mulai dari ketekunan ini saudara, maka mencintai proses, maka muncullah kata disiplin. Saudara, kalau orang terus kalah, biasanya kenapa butuh disiplin? Karena dia seringkali sudah kalah dengan dagingnya dia sendiri. Orang yang gak bisa mendisiplin dirinya, satu hari akan ada orang lain yang akan mendisiplin dia pasti. Percayalah saudara, itu hukumnya saudara. Kalau kita bisa mendisiplin diri kita saudara, maka tidak ada orang yang akan mendisiplin kita. Tapi kalau kita gagal terus mendisiplin diri kita, satu hari akan ada orang yang mendisiplin kita. Tetapi karena proses ini sudah membuat orang bisa disiplin. Nah kenapa karakter itu muncul disiplin? Saudara? Karena karakter itu kebiasaan yang terus diulang-ulang. Saudara, hal-hal yang baik. Bisa juga yang tidak baik saudara. Tapi kalau disiplin itu mesti hal yang baik. Kalau tidak baik, nggak perlu disiplin. Misalnya, yang tidak baik, tidak perlu disiplin saudara. Ya. Jadi sesuatu hal yang kita kadang-kadang melakukan hal yang baik. Saudara. Makanya membaca firman itu, saudara orang itu bisa suka sekali baca. Tapi aneh saudara, begitu baca firman jadi nggak suka loh. Kecuali tadi saudara, dia udah dihancurkan hidupnya betul-betul dia cari Tuhan. Tapi kalau enggak saudara, kenapa? Karena begitu firman itu disampaikan saudara, membangun roh kita. Roh dan daging kan bertentangan, Alkitab kata begitu. Ya, mereka selalu bertentangan. Kalau roh naik, daging akan turun. Nah ini daging memberontak.
Tapi begitu kita menang, saudara, disiplin karakter, maka ini muncul, saudara. Dari ketekunan, saudara, mulai muncul, saudara, yang namanya tahan uji. Woi, saudara, terbentuk banyak hal. Saudara, buat orang yang gak suka olahraga, untuk olahraga dia butuh disiplin. Makan enak, gak perlu disiplin. Makan sehat, butuh disiplin, betul? Ya kan? Makanya hal yang enak-enak itu gak perlu disiplin, saudara. Ya, kalau saudara baca hal-hal yang tidak baik gak perlu disiplin. Tapi membaca hal yang baik, saudara, butuh disiplin. Loh, bayangkan, saudara, sebutkan apapun, saudara butuh disiplin. Ibadah butuh disiplin, saudara. Ya, kalau jalan-jalan gak butuh disiplin. Nggak, betul gak, saudara? Iya kan? Buat orang-orang yang suka olahraga, saudara, untuk olahraga bersama misalkan badminton, gak perlu disiplin. Tapi datang di komunitas butuh disiplin. Ya kan? Tabrakan jadwal antara komunitas dengan badminton, milih badminton, saudara. Ya kan? Kalau begitu di komunitas alasannya banyak, saudara. Waduh, repot, susah. Tapi saudara, komunitas seminggu sekali aja, saudara. Susah aja setengah mati. Badminton bisa seminggu 3 kali. Ayo, saudara. Ayo, apa yang terjadi itu sekarang? Kenapa hal seperti itu? Makanya saudara, kita tuh kalau hidup dalam disiplin, saudara, kita menjadi orang yang penuh dengan komitmen. Kita melakukan, tidak harus melakukan apa yang kita suka. Yang kita nggak suka, kita akan lakukan karena itu hal yang baik. Maka karakter terbentuk, orang ini jadi tahan uji, saudara. Tidak gampang diombang-ambingkan. Maka saudara, disinilah pengharapan mulai muncul. Pengharapan mulai muncul, saudara. Iman itu timbul dari apa, saudara? Mendengar firman Tuhan. Ingat ya, iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi waktu firman Tuhan disampaikan seperti ini, imanmu timbul. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Kalau cuma berhenti sampai di sini, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Makanya kalau orang hanya timbul dengar firman hari Minggu, nggak ngapa-ngapain, saudara, maka dia pulang, saudara, sampai di parkiran tinggal separuh, saudara. Ya kan? Sampai di rumah hilang imannya, saudara. Orang bingung, tadi kok saya beriman menggebu-gebu, saya pulang kok hilang iman saya. Loh iya, iman gak cuma seperti itu. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan, tetapi iman akan bertumbuh sepanjang kau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan imanmu akan kokoh lewat setiap proses yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tuh melatih kita, saudara. Di dalam setiap kehidupan kita, dia latih kita, saudara. Ya, dan akhirnya, saudara, kita menjadi orang yang pantang menyerah. Karena ada pengharapan. Saya percaya, Tuhan pasti tolong. Kalau udah sekian lama Tuhan pasti tolong. Kenapa hari ini Tuhan gak tolong? Pasti tolong, dia percaya. Dan akhirnya dia mengakhiri semua pertandingan dengan baik. Berawal dari sebuah penderitaan aja. Jadi saudara, ayo mari kita melihat bersama-sama dengan benar. Ya, masa sukar itu harus dilihat dengan benar. Dengan hal-hal, dengan pengertian yang benar bahwa Tuhan masih tetap bekerja di tengah apapun yang terjadi. Itu dulu. Jangan marah dulu, jangan kecewa dulu, saudara. Ya, oke. Selanjutnya yang kedua, saudara, kita harus menyelaraskan point of view, POV. Saya rasa kalau saudara sering kali lihat Instagram, lihat semua, saudara akan enggak asing dengan kata POV. Kalau saudara masih bingung POV itu, point of view. Itu penting sekali, saudara. Kalau di depan saya tulis M, saudara melihat jadi apa ini? W. Saya ngomong M, saudara lihat W. Yang benar yang mana? Ayo, yang benar yang mana? Ya tetap ngotot, dua-duanya benar kan? Iya kan? Karena kita melihat dari point of view yang berbeda. Saya melihat dari sini, saya lihat M. Saudara melihat W. Oke, gelas minuman. Ada orang mengatakan berkurang 1/4. Waduh, sudah berkurang 1/4. Ada lagi yang melihat gini. Oh, masih 3/4. Yang benar yang mana? Loh, tapi ini beda loh, saudara. Yang satu berkata gini, waduh, sudah berkurang 1/4. Yang satunya berkata gini, tenang, masih 3/4. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul, saudara. Nggak ada yang salah, point of view-nya berbeda. Tetapi sense of urgency-nya berbeda loh, saudara. Yang satunya gini, tenang,
masih 3/4. Yang satunya, waduh, berkurang 1/4. Itu sense of urgency-nya berbeda. Makanya saudara nggak bisa main-main dengan yang namanya point of view. Nah, saudara, kita akan belajar bersama-sama melihat, kalau kita nggak bisa menyamakan point of view kita dengan Tuhan, maka saudara nggak pernah bisa berjalan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nggak bisa. Lah karena Tuhan ngomong M, kita ngotot B kok. Ya kan? Nggak bisa, point of view-nya beda. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang terjadi dengan Gideon. Lihat ini, saya akan tunjukkan lebih jelas lagi. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah ini 12 penting. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Ini penting. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini saudara, saya ajak saudara untuk melihat secara kronologis. Kalau saudara nggak lihat kronologis lompat ke bawah, saudara berkata, ya memang dia pahlawan. Oh iya, tunggu dulu, tapi lihat ini. Saudara. Tuhan berkata gini lewat malaikatnya dia kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dia mengatakan bahwa Gideon itu pahlawan yang gagah berani. Tapi saudara, kalau kita lihat ayatnya, enggak menurut saya. Kalau saya mencoba melihat seperti ini, begitu waktu saya baca ini, saudara, saya kaget. Saya mikir begini, mana ada pahlawan modelnya seperti ini? Kok bisa seperti itu? Coba ya, waktu Tuhan ngomong setelah itu, aku akan pakai kamu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sudah lihat jawaban Gideon. Lihat. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Dia pertanyakan Tuhan loh saudara. Mengapa semuanya itu menimpa kami? Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Begitu kita mengalami masalah dikatakan, kenapa itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Dia tanya, saudara, dia bertanya, mana Tuhan yang hebat? Katanya dulu menyelamatkan kita membawa kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, ini penuh dengan kekecewaan. Saudara, dia mempertanyakan Tuhan. Ayo, kalau saudara saya tunjukkan ayat ini. Apakah ada yang percaya dan sepakat dengan saya bahwa, Gideon itu pahlawan? Tidak. Dia nggak pahlawan sama sekali pada saat ini. Waktu saya baca ini, saudara. Wah, dia penuh dengan kekecewaan, saudara. Waduh, dia marah sama Tuhan. Di mana Tuhan? Dia mempertanyakan Tuhan. Hebat. Tapi kok Tuhan masih mengatakan dia pahlawan? Itu masih Tuhan ngomong gini, enggak, aku akan pakai kamu untuk menyelamatkan. Ini masih dijawab lagi begini loh, sudah lihat nih. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Saudara, dia ngomong, mana bisa? Sukuku paling kecil. Aku paling muda. Saudara, lihat, ada satu hal yang terjadi dengan Gideon. Makanya saudara, waktu saya baca satu persatu seperti ini, saya kaget. Saudara, bagaimana seorang Gideon yang seperti ini disebut pahlawan oleh Tuhan? Ya, saya tahu, Tuhan gak pernah salah, saya tahu. Tetapi coba saudara, saya ajak saudara mengikuti kronologisnya. Maka kita akan menjadi ada perbedaan point of view dengan Tuhan. Perbedaannya ada di mana? Nih, lihat. Tuhan berkata bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Sementara saudara, di ayat itu menceritakan sebuah kondisi bahwa Gideon penuh dengan kekecewaan, minder dan tidak percaya diri. Bagaimana dia bisa disebut pahlawan? Jelas saudara, waktu saya melihat itu, manusia secara manusia, dari mana dia pahlawan? Pada saat itu saudara, secara kronologis jelas dia penuh dengan kekecewaan, minder dan tidak percaya diri. Tuhan berkata bahwa masalah saudara adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dan mujizat-Nya. Tetapi manusia berkata bahwa masalah itu adalah Tuhan gak sayang dan dia mungkin membuang. Nah, itu yang terjadi. Bayangkan kalau dua ini dipertemukan, tidak bisa ketemu. Tuhan ngomong gini, kamu bisa. Manusia berkata, gak mungkin, gak bisa. Tuhan berkata, aku penuh dengan kasih.
Manusia berkata, enggak, engkau benci sama manusia, engkau buang aku. Nah, kalau dua hal ini saudara dipertemukan, tidak bisa ketemu saudara. Makanya kenapa banyak orang hanya menuntut, menyalahkan Tuhan, karena dia berusaha memaksa Tuhan melihat seperti dia melihat. Dia nggak belajar melihat seperti Tuhan melihat. Jadi saudara, kalau kita mau menang, saudara bukan memaksa Tuhan melihat seperti kita melihat. Saudara belajarlah, ini Tuhan kenapa sih rencanamu Tuhan? Kenapa kok ini terjadi? Itu apa dibalik semuanya? Saya ingin tahu, Tuhan bahwa aku melihat seperti engkau melihat. Nah ini dulu saudara. Kalau kita menang di area ini, saudara, kita bisa menyamakan point of view kita dengan Tuhan, maka kita boleh masuk ke step yang selanjutnya untuk masuk dalam kemenangan. Tapi kalau ini nggak ketemu saudara, wow, kita akan babak belur, tidak akan pernah menang sampai kapanpun. Kalau hari ini kita terus berjuang dan terus kita mengalami kegagalan dan kalah, mungkin point of view kita tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang kepada kita. Dia sedang mau mengajar kita. Kalau kita nggak menangkap maksudnya, Tuhan akan izinkan itu terjadi sampai kita menangkap maksudnya. Nah, saudara, melalui berbagai macam proses dan akhirnya saudara Gideon berjumpa dengan Tuhan. Nanti kalau saudara ingin tahu ceritanya, baca di Hakim-Hakim itu. Saudara. Buka satu persatu, itu menarik. Tapi kalau saya ceritakan, tidak nutut waktunya. Nggak mungkin. Nah, sekarang saudara, saya akan masuk pada poin yang ketiga setelah itu. Setelah kita tahu, melihat seperti Tuhan melihat, maka ini yang tidak kalah penting saudara. Wah, kita harus belajar dan kita harus mentaati cara Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Apa itu? Ayo coba kita lihat. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai dengan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara lihat, Israel itu selalu lebih melihat manusia daripada Tuhan. Makanya kalau Tuhan membuat dengan cara seperti ini bukan karena apa-apa, karena dia tahu dan mengenal bangsa Israel. Dia ingin membuat sesuatu yang sangat ekstrim. Ya, nanti lihat nanti, ini pernyataan Tuhan ini benar loh saudara. Ya, masih terlalu banyak dikatakan. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi kita tahu sekarang sukunya Gideon berapa? 32.000. 32.000 besar atau kecil, tergantung bagaimana kita melihat. Ya, bisa ngomong besar dan bisa ngomong sangat kecil. Kok bisa begitu? Coba kita lihat, Tuhan ngomong, saudara, masih terlalu banyak. Ini ekstrim. Saya bacakan dulu, baru terakhir saya akan terangkan semua satu persatu. Ya, kita lihat dulu satu persatu ayatnya, semuanya menarik ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, jadi yang tinggal 10.000 tadi dikatakan gini, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Dia ngomong gini, aku akan tunjukkan lagi. Ya, kita lihat mereka bagaimana cara minum. Siapa yang pergi? Jadi Gideon masih belum tahu. Siapa yang pergi? Aku akan ngomong kamu pergi, yang enggak pergi. Nah, jadi Gideon penasaran, saudara. Ya. Nah, selanjutnya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi menjilat seperti anjing. Saudara, nah kita lihat lagi ya. Kita baca dulu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Pulang sisanya. Nah, ayat yang Hakim-Hakim 8 ayat 10, itu berapa jumlah musuhnya kita lihat. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup.
Dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas. Ada berapa saudara? 120.000 orang bersenjatakan pedang. Berarti musuhnya berapa? 135.000. Dari sini saudara tahu ya, ternyata 32.000 lawan 135.000 seimbang atau tidak? Sudah tidak seimbang saudara ya. Lagi-lagi kita baca, setelah ini saya terangkan. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu di dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Nah, sekarang saya akan ceritakan saudara. Ini yang menarik saudara. Cara Tuhan, kita akan menghadapi bagaimana seringkali Tuhan membawa dengan cara yang tidak masuk di akal kita. Dan pertanyaannya gini, kita percaya nggak sama Tuhan? Kita mau taat nggak sama Tuhan? Yang pertama, dari seleksi. Harusnya saudara, tentara itu kalau mau nyeleksi tentara harusnya seleksi apa saudara? Postur tubuh, betul nggak? Cara dia perang, kan begitu harusnya. Tapi ini saudara, seleksinya cara minum. Oh saudara, ini udah bertabrakan saudara. Kira-kira tahun ini saudara, kira-kira 3-4 bulan yang lalu, kami mendapat kesempatan untuk membantu, menolong untuk melatih di Akademi Militer. Saudara, ada sebuah outbound, kami diminta untuk menghandle 2 hari 1 malam, tapi kami hari pertama full kami handle, saudara. Dan waktu mereka datang 3 angkatan, hampir 260 anak-anak Tuhan semua, saudara. Itu saudara, badannya sama semua, saudara. Sampai orang kaget gini, ini badannya saudara, ramping-ramping semua, saudara. Sudah tahu? Waktu kami buat permainan dia ngomong gini, pendampingnya saudara, pelatihnya ngomong gini, Pak, hati-hati ya Pak ya, jangan terlalu berisiko. Kalau terjadi apa-apa Pak, saya yang kena. Ini anak emas. Tubuhnya dulu waktu tes itu dicek semuanya, saudara. Dicek semuanya. Jangan sampai terluka Pak. Oh siap, oh saudara, tenang Pak. Jadi kayak gitu saudara, saudara. Jadi saya tanya, kok bisa ramping-ramping, kenapa Pak kayak gini? Oh iya Pak, kalau mereka mau makan itu harus lari 5 kilo dulu. Nah tadi Korobi lari 5 kilo ya kan. Itu setiap kali, berarti kalau 3 kali makan 15 kilo dia saudara lari katanya. Bayangkan saudara, itu fisiknya, saudara, itu tentara harusnya begitu. Nah kali ini saudara Gideon ngomong gini, dari 32.000 nih saudara ya. Jadi saya ceritakan dulu, itu Gideon udah tahu musuhnya itu, gila, banyak banget ini musuhnya. Ini cuma 32.000 ini. Tuhan masih ngomong gini, tolong tanya ya, yang takut suruh pulang. Dia ngomong gini, siapa yang takut? Angkat tangan. Mau angkat tangan saudara. Pulang. Pulang. Yang pulang 22.000 saudara. Tinggal 10.000. Dia, kok banyak ya, separuh lebih ini. Pulang. Tuhan masih ngomong gini, masih terlalu banyak. 10.000 harus seleksi lagi. Tapi yang gak masuk akal saudara, seleksinya cara minum saudara. Ya. Saudara pernah nonton 300 nggak film? Pernah tahu ya Spartan itu ya? Saya nggak tahu, mungkin dia terinspirasi dengan Gideon guys. Tapi itu 300 itu six pack semua saudara, 300 saudara. Loh, saya baca saudara, bagaimana sutradara itu merekrut saudara itu dicek semua harus six pack. Loh, karena mereka saudara nggak pakai pakaian semua six pack. Wah ini nggak jelas 300 ini saudara. Bukan six pack. In one package. Ya six pack sih, sebetulnya semua orang tuh six pack, tapi dia in one package. Jadi satu paket saudara. Ya. Nah saudara, itu cara minum. Itu pun Gideon gak diberitahu sama Tuhan gini, oke dah suruh minum ya. Nanti yang minum langsung menjilat seperti anjing, kumpulkan sendiri. Yang minum pakai tangan, kumpulkan sendiri. Yang begitu. Gideon nurut aja. Begitu dia lihat, orang langsung jilat. Oke, kamu ke sana ya. Oh ya. Yang ngambil, pertanyaan saya sederhana, saudara. Lebih gampang mana? Minum ngambil begini atau minum ngambil begini? Lebih mudah mana? Ya pasti gini. Orang yang gaya-gaya yang kuat-kuat itu yang gini, saudara. Wah, gaya-gaya, saudara, ya kan? Tapi saudara, orang yang gak kuat-kuat, saudara, ya udah gini aja, gampang. Itu Gideon lihat gini, pakai tangan. Kesana ya, ngumpul, saudara. Ternyata yang pakai tangan, harusnya logikanya saudara. Orang kalau minum lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang jilat atau pakai tangan? Harusnya kan pakai tangan toh. Tapi ini kok aneh saudara. Yang pakai tangan cuma 300.
Yang jilat 9.700. Masuk akal enggak, saudara? Itu dia lagi. Gideon berpikir, karena kan belum tahu Tuhan mau yang pakai yang mana, saudara. Oh, ke kiri ya Pak? Ke kiri ya. Yang satu, oh ke kanan. Wih, kok cuma 300? Dia berharap Tuhan ngomong, yang di sana perang di sana. Kebalik, saudara. Tuhan ngomong, yang minum pakai tangan suruh tinggal. Yang sisanya suruh pulang. Wih, itu saya nggak tahu, keringat dingin pasti Gideon itu, saudara. Hah? Yang benar. Sambil dia lihat yang 300. Yang 300 kok modelnya begini semua. Ya, loh, bayangkan ya saudara. Saya ajak saudara membayangkan. 9.700 yang sebelah kanan pulang. Bingung saudara. Aduh, kita pulang. Puji Tuhan. Malah pulang saudara, senang. Udah lihat tidak seimbang kok 10.000 lawan 135.000. Apa saudara nggak mikir yang 300 tanya? Yang 300 tinggal bersama dengan saya. Terus kita ngapain? Kata Tuhan, kita perang. Saudara, itu bencana itu buat Gideon, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara 300 orang. Saudara kira-kira kalau Gideon ngomong begitu. Ini anak muda, nggak jelas, saudara, tiba-tiba ngajak perang hanya 300 lawan 135.000. Saudara katakan apa? Saya nggak tahu, saudara, ada yang lepas sepatu dipukul kepala Gideon. Kamu yang benar, kamu mau bunuh kami kah? Siapa yang nyuruh? Enak aja mereka yang kuat-kuat pulang. Kita tuh ngapain? Mungkin ada yang langsung pingsan saudara. Kita perang, berak saudara pingsan saudara. 300. Tapi Gideon kok mau ya saudara? Nah ada di sini saudara, saya mulai terbuka. Hebat ini orang ini. Kalau saya bayangkan saudara, saya udah pingsan dulu. Tinggal 300. Yang benar. Ya 300 kayak Spartan, gak apa-apa saudara. Ini 300 gak jelas semua saudara. Saudara, gak berhenti di situ loh. Mereka 300, gak apa-apa, Tuhan akan suruh kita perang, Tuhan akan menyertai, siap, kumpul, dikuatkan. Saudara. Terus kita bagi senjata, sudah tahu senjatanya apa itu? Dibagi sangkakala, saudara tahu gak sangkakala itu? Saudara? Itu loh saudara, trompet itu loh saudara. Dibagi, saudara bayangkan ya waktu Gideon membagi, ini terima satu-satu. Terus mereka kan tanya, ini buat apa? Ini senjata kita, saudara. Saya kalau jadi tentara, saudara, saya ngomong, ini tuh sudah buat nusuk aja geli, saudara, kira-kira gitu. Ya kan? Kalau mereka nggak tanya aja gini, kita tuh mau perang atau mau konser? Loh, boleh tuh mereka katakan, kita tuh buat apa ini? Loh, saudara saya nggak tahu, bagaimana Gideon kok percaya diri bagi itu, saudara. Kalau saya dikasih tahu Tuhan kayak gitu, saya nggak percaya diri, saudara, bagi saudara. Saya ngomong Tuhan yang benar ini apa yang terjadi? Bagi, saudara. Nih, sangkakala, satu-satu semua. Lu buat apa? Tunggu dulu. Buyung kosong saudara. Dikasih lagi. Terus mereka pandang-pandangan di dalamnya masih ada api. Masih ada api lumayan. Terus ini buat apa? Buat perang. Saudara, kalau saya jadi Gideon. Terus ini ngapain? Tenang. Tuhan suruh begitu kita harus taat. Nah ini dari sini saudara, saya melihat. Ini hebat ini Gideon ini. Saya nggak tahu saudara apa yang terjadi. Ini kalau di film kan harusnya menarik saudara. Itu diteriaki tidak karu-karuan saudara. Tapi saudara kalau saudara nanti baca, Gideon berkata ini, dibagi 100. Gideon tidak ngomong begini. Nah leadership Gideon mulai muncul di saat itu yang luar biasa. Saya yakin itu mengalami breakthrough. Mereka melihat bagaimana Gideon begitu percaya sama Tuhan. Dia tidak begini saudara. Ayo kita bagi 100 ya. Nanti saya kasih aba-aba. 100 pertama serang. Saudara. 100 kedua serang. Ketiga serang. Saya terakhir. Dibagi-bagi itu saudara. Enggak loh ternyata saudara. Yang membuat mereka bangkit, saya baca itu keren banget. Dia ngomong gini, oke, saya bagi 100 ya. Oke, saya perlu beberapa orang ikutin saya. Yang akan saya lakukan adalah, saya akan terobos dulu masuk ke sana. Wah, ini saudara mereka boleh lihat, ini baru anak muda gila ini. Dia terobos 135.000. Dia berkata begini, begitu saya masuk kemah mereka, saya akan teriakkan. Begitu saya teriakkan, tiup sangkakala, pecahkan buyung, dan teriak bersama-sama. Ikuti, demi Allah Israel dan demi Gideon. Teriakkan begitu saja. Ya, masuk saudara, dia terobos dan dia teriak. Betul, waktu Gideon teriak, mereka tiup sangkakala, pecahkan, mereka berteriak bersama-sama. 135.000 perang sendiri. Sisa 15.000, jadi 120.000 mati. Saudara. Tapi yang lucu saudara lihat gambar itu. 15.000 bawa pedang lari, dikejar orang bawa trompet. Itu kan lucu saudara. Lari saudara. Itu lucu kalau di film pasti saudara. Saya tuh bayangkan ini, lihat ini.
Enggak bawa pedang, bawa obor sama niup trompet. Itu lari mereka 15.000. Saya bayangkan, keren ya Tuhan itu ya. Inilah Tuhan yang hebat. Mungkin mereka nggak melihat 300-nya. Waktu mereka dilihat di balik belakang, mungkin di bawah 300, saudara. Ada ribuan malaikat di belakang mereka mungkin, saudara. Tapi, siapa yang tahu? Ini hanya sebuah kisah yang menceritakan, saudara. Sebuah kesaksian yang dahsyat. Bagaimana orang kalau dia taat sama Tuhan, dia mengalami sebuah kemenangan yang mutlak. Taat walaupun tidak masuk akal. Dan dalam kehidupan kita mungkin akan terjadi seperti itu. Ketika saudara kita diperhadapkan untuk masuk dalam jalan kemenangan Tuhan, seringkali mungkin kita dihadapkan sesuatu yang tidak masuk akal yang Tuhan mau. Kalau kita nggak mau taat, kita tidak akan menang. Kita kalau mau taat, Tuhan akan tunjukkan kemenangan. Amin. Dan ini yang terakhir, tapi ini penting, paling penting menurut saya, saudara. Ada banyak orang, saudara, ya sudah lewati kemenangan dan akhirnya dia jatuh di area ini. Ini yang namanya ujian kemenangan. Ini penting sekali, saudara. Pertahankan kalau saudara udah mengalami kemenangan, supaya saudara menang dari kemenangan-kemenangan, saudara. Ini harus lolos. Ya, ujian kemenangan. Coba kita lihat ini. Nah, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Nah, saudara perhatikan ini. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Lihat tuh saudara, orang Israel ya. Ternyata tetap mereka sudah bisa melihat Tuhan. Sudah dibuat 300 sampai 135.000. Tetap mereka berpikir Gideon yang menyelamatkan. Bukan Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi sudah jawab Gideon. Lihat perhatikan, ini keren menurut saya. Jawab Gideon kepada mereka. Aku tidak akan memerintah kamu. Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Dia tegaskan bahwa bukan aku yang menyelamatkan. Tapi Tuhan yang menyelamatkan. Dia tidak mau ambil kemuliaan itu. Ini kerennya Gideon. Dari sini kita betul-betul melihat apa kata malaikat. Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Yes, Tuhan tidak pernah salah. Tapi ketika kisah terakhir. Jadi saudara, lihat ini bersama-sama. Di ending kemenangan kita semuanya, saudara, pertanyaan saya cuma satu, siapa yang akan dipermuliakan? Itu aja. Saya, saudara, atau Tuhan? Jika kita curi kemuliaan dan kita berkata saya yang bisa, maka berakhirlah semua apa yang ada kemenangan demi kemenangan itu. Dan akan menyisakan sebuah kehancuran demi kehancuran. Exousia itu adalah otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Kata exousia itu dipakai ketika Yesus mengutus 70 muridnya. Memberikan kuasa atas mereka. Sehingga dikatakan bahwa setan itu tunduk. Jadi sebetulnya setan itu tunduk bukan karena hebat muridnya. Karena Tuhan memberikan exousia. Diberikan otoritas. Sama seperti seorang anak kecil, saudara, exousia itu. Yang dibully oleh temannya di sekolah. Dia pulang, dia ngomong sama papanya. Saya nggak mau sekolah lagi, karena saya dibully oleh teman-teman saya. Bullying itu ngeri sampai hari ini. Saya lihat kasus bunuh diri beberapa waktu yang lalu, saudara, itu karena bullying. Bullying, depresi, saudara, akhirnya dia, orang ini bunuh diri. Lalu papanya ngomong gini sama anak ini, oke, besok sama papa. Papa akan ada di belakangmu. Siapa yang membuli kamu akan berhadapan sama papa. Anak ini percaya diri. Besoknya dia berangkat sekolah dengan percaya diri. Dia tegakkan dadanya, dia pandang teman-temannya. Biasanya ketakutan, jalan. Saudara. Berani nggak teman-temannya bully? Nggak ada yang berani, saudara. Begitu lihat nunduk semua, saudara. Tambah gaya anak ini. Nggak berani ya. Tapi pertanyaan saya, anak ini takut dengan siapa, saudara? Dengan anaknya atau papanya? Takut sama papanya, saudara. Karena papanya di belakang. Kalau anak ini nggak tahu diri, saudara. Begitu papanya pulang masih gaya-gaya, dibully lagi dia, saudara. Betul? Nah, jadi kadang-kadang seringkali kita tuh nggak sadar. Ya, kalau sampai orang menghargai kita, menghormati kita, bahkan iblis gemetar melihat kita. Bukan karena kita hebat. Karena kita punya Tuhan yang hebat di balik kita. Itu exousia, saudara. Saya pelayanan di sebuah perusahaan itu mungkin sekarang sudah hampir 25-30 tahun. Ada sebuah perusahaan, saudara, pabrik. Yang saya dari dulu saya pelayanan, dari dia punya satu pabrik, sekarang punya banyak pabrik. Ya, saya sering pelayanan persekutuan doa di tempatnya itu, saudara. Begitu saya pelayanan, itu karena pabrik kan biasa, saudara. Kalau datang orang ditanya kan, siapa pak? Catat macam-macam gini. Harus ditanya oleh satpam. Ya, saudara, karena saya sudah mulai sering dan sering kali, saudara, kalau saya selesai pelayanan itu, ownernya itu ngantar saya sampai di depan pintu.
Dan kalau dia ngantar, saudara, direksinya ikut semua. Wah, sejak itu saudara, begitu saya diantar situ, satpamnya tahu saya. Dan sejak itu saudara, kalau saya datang nggak pernah diperiksa saudara. Bahkan beberapa satpam yang ngerti saudara, begitu saya datang saudara, kalau saya bawa mobil, saya buka kacanya, begitu tahu dia langsung gini. Siap Pak, langsung gitu saudara. Silakan, langsung gitu. Nah kalau saya ketemu drivernya yang ownernya langsung kenal saya. Pak tinggal aja Pak, saya parkirkan. Gitu saudara. Satu hari saya naik motor, pakai helm teropong saudara. Dicegat saudara. Saya percaya diri masuk, stop berhenti Pak. Begitu saya buka saudara. Pak Budi, siap. Langsung gitu saudara. Mana Pak saya parkirkan? Padahal sudah mulai maju, tinggal maju 1 meter. Nggak usah Pak. Mana Pak saya parkirkan? Nggak usah, saya maju sebentar Pak, saya katakan. Saking dia hormat saudara. Pertanyaan saya sederhana. Dia hormat itu sama saya atau sama siapa saudara? Enggak, sama bosnya saudara, dia takut. Kalau dia macam-macam sama saya laporkan dia dipecat saudara. Maka dia hormati saya. Tapi kalau saya maki-maki bosnya, saudara, enggak usah nunggu berapa hari. Hari itu saya diusir saudara sama satpamnya. Yang habis, siap langsung kata, Pak silakan pergi. Loh, itu eksosia saudara. Itu eksosia. Saya ngalami banyak eksosia saudara. Karena saya tahu orang enggak kenal saya. Dia kenal orang yang di belakang saya, orang yang hebat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau iblis ketemu kita gemetar, bukan karena apapun. Karena dia tahu, di balik kita ada Tuhan yang besar. Yang dia menyertai kita. Jadi jangan merasa gini, hebat. Kita itu cuma alat saudara, kita tuh gak ada apa-apanya. Jadi jangan pernah kita merasa hebat, begitu kita mengalami kemenangan, lalu saudara mulai berkata gini, saya bisa loh sekarang. Selesai hidup kita. Ingat, ujian ini menjadi poin yang penting, saudara. Poin yang penting. Satu kali, saudara, ada satu jemaat dia sakit. Baru saja waktu yang lalu. Dan saya tahu orang ini nggak mengada-ngada waktu dia sakit, karena dia nggak pernah ke rumah sakit, begitu dia ketakutan, dia melihat macam-macam, saudara. Dan sepertinya memang dia melihat beneran, saudara. Jadi dia melihat setan-setan itu berkeliaran di rumah sakit. Padahal dia nggak pernah lihat itu, saudara. Sehingga dia nggak bisa tidur, karena dia nggak bisa tidur harus dioperasi. Akhirnya semua tesnya jelek semua, jadi dibatalin terus. Tapi dia lihat, saudara, dan itu betul. Satu kali, saudara, dia ditaruh di bawahnya ICU itu apa? HCU ya kan? Ya, betul ya kalau ya, HCU. Itu dia itu malam-malam sekitar jam 2, tiba-tiba dia berteriak seperti dia mau diterkam sama seseorang diterkam. Dan ternyata waktu ditanyakan susternya benar, saudara, selama 5 menit diserang itu dibawa alat bunyi semua, saudara. Kayak gitu, saudara. Jadi betul dia. Lah waktu itu saudara, saya datang ke sana, saudara. Saya datang, itu udah berapa hari dia begitu. Akhirnya gini, oke, saya akan datang, saya cuma ngajak ngobrol. Saya nggak katakan, nggak usir apa, saya cuma ngomong begini sama dia. Tahu nggak bahwa Tuhan itu, roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Gak usah takut. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma cerita bagaimana hebatnya Tuhan. Lalu saja gini, ayo kita doa. Sekarang, ikuti doa saya. Dan percaya mulai hari ini, Tuhan berkuasa atas hidupmu. Saudara, saya aja doa itu, saudara, seurapi saya tinggal. Saudara, langsung besoknya saudara saya diberitahu, sudah tidak melihat sama sekali. Siapa yang hebat? Bukan saya. Tuhan yang hebat karena dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Percuma, saudara. Kalau saya usir, selesai. Dia tidak percaya, kembali lagi. Tapi karena dia percaya punya Tuhan yang hebat, yang sama, saudara. Jadi nggak usah ngapa-ngapain. Tiba-tiba, dan dia punya otoritas. Ya, itulah saudara, saya mau beritahu. Kita punya Tuhan yang hebat, tidak perlu takut. Amin. Kalau kita menang, bukan kita yang hebat. Tetap Tuhan yang lebih hebat daripada kita. Amin. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita mencuri kemuliaannya dia. Amin. Mari kita berdoa. Hambamu selesai, tapi engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Menyatakan pribadimu. Kami bangga punya Tuhan seperti engkau, Tuhan yang hebat. Dan kami percaya dalam setiap proses kehidupan kami tahu engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan engkau sedang mengajar kami dan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Ajar kami Tuhan tetap melihat seperti engkau melihat. Ajar kami tetap taat dengan caramu. Dan kami tahu kemenangan itu milikmu, bukan milik kami Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan yang bagi namamu Yesus untuk selama-lamanya. Berbicara lebih lagi kepada setiap kami. Sempurnakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.